Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam perlindungannya, kasih sayang Allah dan ridha Allah. Salawat serta salam adalah kita selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat, insyaallah. Alhamdulillah, siraman qalbu kali ini saya akan membawakan tema tentang hikmah puasa. Sahabat ihsan sekalian, kira-kira ada 10 hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini. Dari sejak belia kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya puasa. Orang tua kita selalu mengajarkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Khususnya umat muslim sudah dikenalkan dan diajarkan ibadah puasa Ramadan. Setiap muslim mengetahui ibadah ini menempati posisi paling penting, karena menjadi salah satu pilar agama, yaitu disebut juga dengan rukun Islam. Namun apa sebenarnya hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa Ramadan? Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut puasa sebagai ibadah istimewa yang bahkan telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu? Ramadan merupakan bulan istimewa. Selain merupakan waktu yang dipilih oleh Allah yang menjadi waktu turun firman-Nya, Ramadan juga merupakan waktu dilaksanakannya rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Puasa Ramadan juga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya ia menjadi satu-satunya ibadah yang Allah berkata untuknya, puasa untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak hikmah di balik disyariatkannya puasa. Di antara hikmah tersebut disebutkan oleh Syekh Ali Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya, yang artinya para cendekiawan dan ulama mengetahui rahasia hikmah di balik disyariatkannya puasa. Mereka menemukan banyak faidah dan rahasia di dalamnya. Dikuatkan juga oleh para pakar kesehatan yang melihat bahwa dalam puasa ini terdapat penanganan dan penjagaan yang baik, juga menjadi obat paling mujarab bagi banyak penyakit pada tubuh yang tidak dapat ditangani kecuali oleh penjagaan sempurna, serta memutus dari makan dan minum untuk beberapa waktu. Lalu apa saja hikmah tersebut? Hikmah yang pertama dari melaksanakan puasa Ramadan, yaitu satu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Umat Islam diharuskan untuk senantiasa beribadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap amalan yang dijalankan selama bulan Ramadan ini. Sehingga hikmah puasa Ramadan ini adalah waktu yang tepat dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali As-Sabuni juga mengatakan bahwa puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan untuk melatih manusia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernyataannya, beliau berkata, Allah tidak akan mensyariatkan ibadah kecuali untuk mendidik manusia, membentuk kemampuan untuk bertakwa, lalu membuatnya terbiasa untuk tunduk, beribadah, dan patuh terhadap perintah Allah. Puasa merupakan bentuk penghambaan kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjaga kehormatannya. Karenanya, dalam hadis qudsi disebutkan,
setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam itu miliknya, kecuali adalah puasa. Puasa milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minum karena aku, kata Allah. Maka penghambaan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah dan penyerahan total dirinya terhadap perintah dan hukum Allah merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah. Jadi hikmah yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang kedua yaitu adalah untuk melatih kesabaran. Bahwa puasa Ramadan ini tentu saja akan melatih kita untuk mempunyai rasa sabar. Bila orang melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka secara alami akan membentuk sifat sabar di dalam dirinya. Sebab hikmah puasa Ramadan ini, seseorang akan dilatih untuk menahan diri dari berbagai hal yang dapat membatalkannya. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan inni shaim atau sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ali juga mengatakan bahwa puasa disyariatkan untuk melatih jiwa dan membuatnya terbiasa dalam menanggung beban kepayahan di jalan Allah. Hikmah yang disyariatkan ini untuk mendidik jiwa dan membiasakannya untuk sabar dalam menanggung rasa susah di jalan Allah. Puasa dalam hal ini mendidik kekuatan, keinginan melakukan sesuatu dan menjadikan manusia lebih bijak dan mengatur hawa nafsu dan keinginannya. Hikmah puasa Ramadan berikutnya adalah mengajarkan kepedulian, sebuah kesempatan dalam menciptakan kepedulian sosial kepada sesama. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan makanan atau santunan kepada tetangga kita yang kurang mampu, dan dari sana kita bisa merasakan hikmah puasa Ramadan ini dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang belum tentu seberuntung kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan hingga kenyang, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, kata Rasulullah, di mana seteguk air itu menjadikannya tidak akan merasa haus selama-lamanya hingga ia masuk ke dalam surga. Syekh Ali juga mengatakan bahwa puasa melatih manusia untuk lebih peka terhadap lingkungan, peka juga terhadap sesama manusia dengan melembutkan hati serta jiwa yang melakukannya. Puasa melatih pembawaan cinta, welas asih pada diri manusia, menjadikannya manusia yang berhati lembut, berjiwa baik, menggerakkan pada diri manusia sumber keimanan. Maka puasa bukan hanya sekedar menghalangi manusia dari makan dan minum, melainkan merupakan cara memunculkan kekuatan spiritual pada diri manusia supaya bisa merasakan apa yang banyak dari saudara mereka rasakan. Hikmah puasa Ramadan berikutnya yaitu sebagai pelebur dosa, dengan syarat melaksanakannya dengan penuh keimanan dan bersungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Maka jika dalam puasa Ramadan ini kita ingin diampuni dosa-dosanya, sudah tentu kita harus melaksanakannya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Hikmah yang selanjutnya yaitu doanya akan diijabah atau doanya pasti akan mustajab. Semua orang tentu saja menginginkan doa yang dipanjatkan mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak waktu yang begitu mustajab untuk memanjatkan doa, salah satunya adalah ketika kita tengah berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan bahwa 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Lalu hikmah yang selanjutnya yaitu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Orang yang tengah melaksanakan puasa insya Allah akan
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam godaan setan. Selama bulan Ramadan ini setan juga tidak mudah menggoda manusia yang tengah berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Maka ketika kita di bulan Ramadan ini merasa malas atau merasa tergoda oleh setan, bahwa sejatinya tidak ada setan, kita sedang melawan hawa nafsu kita sendiri, bahwa sebetulnya setan ini sudah dibelenggu oleh Allah. Maka dari itu kita harus mengoptimalkan diri kita untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Lalu hikmah yang selanjutnya yaitu kita akan menjadi manusia yang Qur'ani, atau kita menjadi manusia yang lebih dekat dengan Al-Quran. Bahwa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena di bulan suci ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan malam Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Lalu bagaimana agar kita menjadi manusia yang Qur'ani di bulan Ramadan ini? Kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran dengan penuh semangat, dengan penuh penghayatan dan renungan. Dan inilah waktu yang tepat untuk kita mentadaburi apa yang terkandung dalam Al-Quran agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Tentu saja Allah akan memberikan pahala untuk kita ketika kita selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Lalu hikmah yang selanjutnya yaitu inilah waktu untuk kita banyak beramal. Amal ibadah di bulan suci ini sudah pasti Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tentu saja melaksanakannya dengan penuh keimanan dan kesungguhan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dijadikannya kita manusia yang bertakwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebajikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untuk aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Hadis riwayat Muslim. Lalu hikmah yang selanjutnya yaitu kita akan menjadi penghuni surga Ar-Rayyan. Hikmah puasa ini sudah tentu ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kita akan menjadi penghuni dari surga Ar-Rayyan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu, dan diserukan saat itu, manakah orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, dan sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Maka dari itu, jika kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. Lalu hikmah puasa yang terakhir adalah kita bisa menahan hawa nafsu kita atau menahan syahwat. Ketika melaksanakan puasa Ramadan, kita dilarang untuk mendekati berbagai kegiatan yang bisa memancing syahwat, seperti misalnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, lalu melihat sesuatu yang tidak sepantasnya, atau misalnya berhubungan suami istri di siang hari. Itu sudah pasti tidak boleh dilakukan ketika di bulan Ramadan. Maka dari itu, dengan kita berpuasa, kita harus bisa menahan syahwat kita agar tidak membatalkan puasa kita. Maka dari itu, momen ini bisa melatih diri kita untuk selalu mengendalikan
diri dan menahan syahwat supaya puasa kita tetap berjalan dengan lancar. Hindari segala macam perilaku dan sesuatu kegiatan yang bisa mendekatkan kita pada kemaksiatan. Misalnya tidak terlalu sering memegang handphone atau tidak terlalu sering menonton video yang mungkin saja berpotensi mendekatkan kita pada kemaksiatan. Maka dari itu kita sebisa mungkin untuk menghindari dan menjauhkan hal-hal tersebut agar puasa kita tetap terjaga dan berpahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah puasa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf kata dan perbuatan. Yang benar sudah pasti datangnya dari Allah dan kekurangan itu pasti milik saya pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.